Assalamualaikum Bu Rusi. Waalaikumsalam Ibu. Ya, bagaimana kabarnya Bu Rusi? Alhamdulillah baik Bu. Sehat. Bu Baik, Bu Farah Rusi. gimana? Baik, Alhamdulillah. Hari ini Bu Rusi, saya dengar mau coaching Iya ya. betul. Ya, baik Bu Rusi. Sebelum Bu Rusi mau coaching, kita diskusikan dulu ya terkait tentang rubrik penilaian yang akan disampaikan kepada Bu Endah, di mana Bu Rusi sebagai coach, apakah sudah sesuai dengan alur tirtanya, bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh Bu Rusi, dan kompetensi apa yang akan Ibu capai dan kembangkan dalam tujuan pengembangan coaching Ibu hari ini. Baik. Baik ya Bu Rusi. Nih yang pertama nih Bu Rusi, pertanyaannya adalah kompetensi apa yang akan Ibu Rusi kembangkan di dalam coaching kali ini, Ibu sebagai coach ya, dalam coaching hari ini Bu. Ya baik, kalau kompetensi dalam coaching itu kan ada 3 ya Bu ya. Pertama presence, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah dalam coaching nanti harapannya saya bisa mengembangkan 2 kompetensi terakhir Bu. Yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu. Oke, baik. Berarti Bu Rusi ingin mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya. Oke, yang kedua Bu Rusi, kompetensi apa dalam kompetensi coaching Bu Rusi ini, apa yang spesifik yang akan diterapkan dalam observasi ini Bu Rusi? Mungkin nanti pada kesempatan kali ini yang paling spesifik ingin saya kembangkan adalah dalam mendengarkan aktif ya Bu ya. Karena tentunya kalau kita tidak mendengarkan aktif, nantinya saya tidak bisa memberikan pertanyaan berbobot, dan kalau itu tidak terlaksana pun nanti mungkin coachingnya juga tidak bisa menemukan penyelesaian. Mungkin itu Bu. Oke, baik. Jadi kita harus mendengarkan aktif ya, mendengar aktif, karena kalau kita mendengar aktif sehingga kita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, baik, sehingga si coach ini menemukan ya Bu ya, menemukan ide atau solusi dari permasalahan. Oke, baik Bu Rusi, terkait indikator ketercapaian Bu Rusi dalam coaching ini, terus tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Rusi apa nih dalam coaching ini? Ya, dalam coaching tentunya tujuan yang diinginkan adalah si coachingnya nanti bisa menemukan ide atau inovasi dalam menyelesaikan permasalahannya sih Bu. Gitu. Baik, bagus Bu Rusi. Semoga coaching Bu Rusi ini semoga berjalan dengan lancar ya Bu ya, sehingga si coach ini menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan ini. Oke, baik Bu Rusi, semoga sukses ya Bu Rusi coachingnya. Silakan Bu Rusi. Oke, baik. Terima kasih Bu Farah. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Rusi. Waalaikumsalam Bu Endah. Iya. Gimana? Ini saya sebenarnya mau curhat nih, gitu ya. Oke, boleh, Apa Bu boleh. Rusi ada waktu? Boleh Bu, silakan lagi nulis-nulis aja sih nyantai. Iya. Ini Bu, sebenarnya sih saya ada masalah sedikit ya, masalah di kelas gitu ya, tentang siswa gitu. Saya di sini ingin curhat ke Bu Rusi. Sebenarnya pengen curhat ke siapa saya juga bingung awalnya gitu ya. Makanya saya di sini ingin mendapatkan solusi, sebenarnya ingin mendapatkan solusi supaya saya merasa lega, supaya saya merasa permasalahan yang saya alami gitu ada penyelesaian gitu. Boleh mungkin diceritakan runtut masalahnya Bu Endah itu gimana? Gini Bu Rusi, di kelas itu ada anak ya, atau ada siswa yang ketika jam belajar itu dia sering tidur. Padahal suasana belajar itu bukan tidak sedang tenang gitu ya. Maksudnya ada kegiatan yang cukup
agak ramai gitu, tapi anak tersebut tetap saja tidur gitu. Nah ini bukan sekali dua kali sebenarnya ya, sudah sering terjadi gitu Bu Rusi. Kemudian ternyata ketika saya tanya ke beberapa teman sejawat, Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas tersebut, permasalahannya sama gitu Bu Rusi. Kalau anak tersebut itu sering tidur gitu ya Bu Rusi ya. Oke. Bu Enda, tadi kan Bu Enda bilang katanya dalam kondisi ramai pun masih tidur. Mungkin bisa diceritakan kondisi ramainya itu dalam bentuk seperti apa? Gitu. Iya. Waktu itu kan saya ada praktik bernyanyi ya Bu ya. Itu menggunakan pengeras suara sebenarnya. Otomatis kan suasananya tidak hening ya Bu ya. Tetapi ternyata ketika saya periksa kok ada salah satu anak yang hilang gitu ya menurut saya gitu ya. Ternyata yang saya anggap anak hilang itu tetap ada di kelas. Ternyata tidur di bawah gitu Bu Rusi. Padahal itu kan suasananya rame gitu ya. Rame aja ini ya, Iya, Bu ya. makanya rame aja itu dia bisa tidur gitu, apalagi yang suasananya sedang hening gitu. Jadi saya agak bingung gitu mau menyelesaikannya itu bagaimana gitu, seperti apa. Kalau tadi Bu Enda bilang hampir semua pelajaran atau Iya. beberapa teman guru yang Ibu tanya aja? Kalau untuk bertanya sih beberapa guru, saya pernah bertanya atau cerita-cerita gitu di ruang guru gitu ya Bu. Nah ternyata teman-teman yang lain suka nimpalin gitu loh Bu, suka nimpalin, oh iya ke pelajaran saya juga gitu, pelajaran saya juga sama Bu, pelajaran saya juga begitu gitu. Jadi hampir semuanya. Iya, hampir semua. Tapi nanti kalau ketika dia sudah istirahat, itu seger gitu loh Bu. Jadi kayaknya di sekolah itu jadi kayak tempat numpang tidur gitu. Oke, tapi itu kelas berapa ya Bu kalau boleh tahu? Itu kelas 9 Bu. Kelas 9. Iya. Nah kalau mungkin Ibu baru ngajar dia di kelas 9 ini atau di 78-nya juga ngajar? Kelas 7 itu pernah saya mengajar anak tersebut gitu ya. Terus kelas 8-nya tidak. Tapi waktu kelas 7 itu juga karena PJJ ya Bu ya. Waktu itu sempat setengah tahun itu PJJ 1 semester. Jadi saya belum terlalu mengenal anak itu gitu. Kalau untuk sama wali kelasnya sendiri gimana tuh? Nah itu dia, Dia saya pernah ngobrol nggak? sebelum ke wali kelas saya juga pernah menanyakan ke anak tersebut Bu, gitu, kenapa dia sering tidur gitu atau tidak semangat dengan pelajaran seni budaya gitu, apa kurang suka gitu dengan pelajaran seni budaya. Kalau misalnya Ibu buat skala nih dari 1 sampai 10, si anak ini kecenderungan tidurnya itu berada di skala berapa ketika pelajaran Ibu? Berapa ya? Kadang ya 5 deh. 5. Setengah-setengah kali ya. Setengah-setengah Oke. 5. Nah, tapi Ibu mengamati nggak ketika anak ini mengikuti pelajaran Ibu, itu pas kegiatannya atau metodenya seperti apa? Karena cukup sering ya, jadi metode apapun dia suka ngantuk gitu Bu, hampir gitu. Tapi pernah nggak Ibu membuat suatu konsekuensi gitu mungkin di kelas itu atau ditanya anaknya kenapa sih tidur terus gitu, mungkin pernah ditanya seperti itu nggak? Pernah saya bertanya ya kenapa kamu tidur gitu ya pas pelajaran seni budaya atau mungkin tidak suka dengan pelajarannya atau terlalu tidak semangat pelajaran seni budaya. Dia jawab setelah saya tanya-tanya detail itu intinya sih tidurnya itu kurang gitu ya Bu ya. Tidurnya itu kurang karena dia bermain HP sampai malam gitu, bermain HP sampai malam sehingga waktu tidurnya kan akhirnya sebentar gitu. Karena kalau sudah bermain HP apalagi bermain game dia kadang suka lupa waktu gitu. Jadi ketika pas belajar di sekolah jatuhnya ngantuk gitu. Tapi kalau misalkan di satu pelajaran dia sudah tidur gitu, setelah itu sih dia agak seger gitu ya Bu gitu. Jadinya
intinya dalam satu hari itu di mata pelajaran apapun anak itu tidur. Itu ada anak itu tidur. Itu saja sih baru cukup itu yang saya. Oh iya, ada juga Bu, pernah juga saya bertanya ke wali kelas gitu ya. Ya kan karena wali kelas itu sebagai orang tua di sekolah ya. Saya ingin bertanya lebih dalam tentang anak tersebut kenapa ngantuk. Ternyata kebetulan tuh rumahnya itu bisa dibilang tidak besar gitu, mungkin hanya satu kotak saja. Terkadang mereka mau tidur aja itu bergantian gitu, jadi mereka itu tidur bergantian, kemudian kalau ada yang sedang tidur di rumahnya, yang lainnya yang di luar gitu. Nanti kalau yang sudah ada tidur di rumahnya itu sudah bangun gitu, bergantian, baru dia bisa tidur gitu. Nah, terus ketika ibu tadi sempat ngajak ngobrol si anak ini, kira-kira mungkin ada kesepakatan dengan anak tersebut atau mungkin mencari solusi bareng-bareng, pernah nggak ibu melakukan gitu? Apa yang ibu lakukan saat itu? Paling yang saya lakukan ya itu meminta anak tersebut untuk ke kamar mandi gitu ya, untuk ke kamar mandi, kemudian cuci muka gitu. Paling sih hanya itu aja, cuci muka supaya segar kembali gitu ya Bu ya. Baru sampai situ sih Bu gitu. Berarti kira-kira menurut ibu apa sih yang bisa ibu lakukan supaya sebenarnya anak ini tuh nggak tidur? Kira-kira gimana? Gimana ya Bu ya? Saya juga sebenarnya agak bingung juga sih gitu. Cuman saya ada rencana akan berkoordinasi dengan wali kelas juga lagi gitu ya. Saya kepengen tahu nih sebenarnya benar apa enggak nih kalau anak tersebut sering tidur itu karena suatu hal gitu ya. Suatu hal yaitu bermain HP, kemudian kurang tidur karena tidurnya bergantian gitu. Saya ingin cross check ke orang tuanya atau ada hal lain gitu. Misalkan ya kan di sini di Jakarta ini kan tidak menutup kemungkinan dia membantu orang tuanya, misalkan orang tuanya berdagang malam hari gitu ya. Dia bisa membantu, makanya karena kecapean membantu orang tua bekerja, misalkan dagang atau segala macam, akhirnya kurang tidur juga. Itu yang akan saya cross check juga sih Bu ke orang tua siswa. Makanya saya ada rencana ingin bertemu dengan orang tuanya gitu. Tapi saya pemanggilannya melalui wali kelas gitu. Ya, bisa seperti itu sih Bu ya. Dan kita sebenarnya perlu ya namanya apalagi kita hanya guru mapel di situ ya, terus nggak megang wali kelas, jadi mau nggak mau kita harus tetap koordinasi sama wali kelas sebagai narahubung mungkin ya Bu ya. Iya Bu, betul Bu. Oke, jadi Bu Enda ada rencana mau ketemu sama orang tuanya gitu, sama wali kelas. Nah, kira-kira kapan target Ibu mau target mulai? Saya itu ya paling nggak saya selesaikan dalam 1 minggu ini ya. Entah besok atau lusa gitu, antara itu gitu. Jadi memang saya sampaikan secepatnya ke wali kelas, nanti wali kelas menghubungi orang tuanya, ya mudah-mudahan orang tuanya bisa segera datang gitu. Nah terus nih Bu, kalau misalnya Ibu sudah ketemu sama orang tuanya nih Bu, tadi kan kondisinya karena anak itu harus mau nggak mau harus bergantian tidurnya, ya, mungkin karena posisi tidak nyaman ya untuk tidur ya Bu. Nah kira-kira kalau misalnya orang tuanya pun sulit menemukan solusi, nah apa yang akan dilakukan sama Bu Enda kira-kira? Ya paling saya akan menyarankan ya Bu, bahwa untuk bergantian tidurnya itu diprioritaskan untuk anak-anak yang masih pada sekolah gitu ya Bu ya, supaya
ketika dia di sekolah belajar itu dia tidak mengantuk begitu. Mungkin saya hanya bisa ini aja sih ya. Kemudian sebelumnya juga saya pasti akan bertanya juga sebelum saya menyarankan, saya juga akan bertanya anak tersebut itu biasanya tidur jam berapa. Kemudian kegiatannya di malam hari apa saja. Mungkin dari situ ketika saya sudah menemukan jawaban yang pasti baru saya bisa memberikan saran. Gitu. Jadi ya apa rencana ibu intinya mau ketemu sama orang tuanya dulu, Ya, betul. ngobrol ya bu, seperti di home visit ya mungkin ya, atau mungkin pemanggilan orang tuanya ke sekolah. Tuh, karena kalau udah kelas 9 ya bu ya, berarti Iya, kan betul. progresnya juga sudah cukup Iya, lama ya, belum betul. ada perubahan. Sayang banget gitu kelas 9 masih tidur, Tidak jadi semangat, ketinggalan, iya, betul, ketinggalan Bu. pelajaran. Oke, kalau gitu, nah harapan ibu setelah bertemu sama orang tuanya, kasih saran, kira-kira gimana? Mau progres perubahannya tuh sejauh mana skalanya? Ya paling tidak anak tersebut jadi lebih bersemangat ya. Kalau misalkan tidurnya cukup, ya mudah-mudahan tidak ngantuk dan bisa bersemangat ketika belajar. Intinya sih itu aja. Jadi kalau misalkan nanti sudah semangat, baru tugas-tugas atau itu kan bisa dikerjakan dengan baik, bisa diselesaikan dengan baik. Ya, mungkin di kelas juga ada apa yang mau Bu Endah ubah gitu, dari sisi mana gitu kan, keyakinan kelas gitu, ada nggak? Ya kalau untuk di keyakinan kelas paling di keyakinan kelas ketika belajar seni budaya saja ya, karena kalau keyakinan kelas itu kan dibuat oleh biasanya oleh wali kelas bersama-sama wali kelas gitu ya. Tapi mungkin akan diubah di pas mata pelajaran saya saja gitu ya. Ketika mata pelajaran saya ya mungkin agak saya tambahkan gitu ya, untuk keyakinan kelasnya bersemangat ketika mengikuti pembelajaran, mungkin akan saya tambahkan itu. Ya, jadi nanti rencana Bu Endah ada 2 nih ya, mau ketemu sama orang tuanya melalui wali kelas, juga sama mengubah ini ya, menambahkan keyakinan kelas. Ya. Berarti mau dimulai kapan Bu Endah? Kalau untuk keyakinan kelas ya merubah keyakinan kelas ya paling tidak ya secepatnya juga sih ya Bu ya. Kita secepatnya juga ya, mungkin sambil saya menunggu orang tua anak tersebut datang gitu ya, bertemu, atau pas nanti di jam pelajaran saya juga bisa gitu. Paling tidak ya 2 hari berikutnya nanti saya akan bertemu dengan anak itu di kelas. Oke, berarti ya mudah-mudahan nanti dapat jalan keluar ya Bu ya, terutama ketika bertemu dengan orang tuanya. Karena kan ya memang sebetulnya gimana anak di sekolah itu ya tergantung gimana di rumah juga ya Bu. Iya betul Bu, betul. Kita harus ada ini ya, kerjasama ya intinya antara di rumah dengan di sekolah. Iya, mudah-mudahan harapan Ibu tercapai dengan solusi yang sudah Ibu dapat, lancar dan ada perubahan untuk anak tersebut ya Bu ya. Gimana Bu Endah, sudah menemukan solusi atau mungkin masih ada permasalahan? Ya paling untuk saat ini itu saja ya Bu ya. Alhamdulillah saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Ya tadi seperti Bu Rusi bilang, mudah-mudahan dengan apa yang saya lakukan, anak tersebut bukan hanya untuk anak tersebut, kalau untuk menambah keyakinan kelas, tapi untuk kelas yang yang ada, kelas yang saya ajar juga bisa menjadi lebih baik lagi, lebih bersemangat lagi belajar. Oke, terima kasih. Sama-sama Ibu. Rusi, alhamdulillah saya agak sedikit lega nih mendapatkan solusi gitu ya, sudah dipancing sama Bu Rusi gitu, apa yang saya harus lakukan gitu. Jadi harapannya seperti itu. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu, semoga lancar. Iya, semoga Ibu juga sehat selalu ya. Amin. Saya mohon pamit karena ada kegiatan lain. Oke, siap Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana coachingnya hari ini? Alhamdulillah Bu, sudah terlaksana tadi dengan Sudah Bu Endah. terlaksana, alhamdulillah. Baik, sebagai
untuk refleksi kita hari ini kita akan bertanya-tanya dulu ya. Saya Ya, akan siap, Bu, memberikan siap. pertanyaan dulu ya, biar saya pengen tahu nih Coach Ibu Rusi ini sudah sejauh mana Siap, Bu. berjalannya. Baik, ya, Bu. Baik, tadi kan Bu Rusi sudah coaching. Ya, Bu. Apa saja yang Ibu sudah lakukan terkait indikator Coach Ibu Rusi hari ini, atas pencapaian Coach Ibu Rusi hari ini. Oke, baik. Tadi saat melakukan coaching, saya sudah menerapkan kompetensi coaching ya Bu ya. Yang pertama presence, kemudian mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Dan selain itu juga tadi dalam tahap-tahapnya pun saya menggunakan alur cerita Ibu. Saya menanyakan tujuan dari coaching untuk coaching hari itu tuh apa, kemudian mengidentifikasi permasalahannya, kemudian membuat rencana untuk kedepannya mau seperti apa perbaikannya, kemudian juga tanggung jawab atau membuat komitmen supaya nanti solusi dari permasalahan itu terlaksana dengan baik, seperti itu Bu. Oh gitu, baik. Berarti mendengar aktif ya Bu Rusi, terus memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Ya, sehingga apa yang diinikan alur tirtanya mengalir ya Bu alhamdulillah, Rusi ya. Oke, berarti sudah terlaksana nih coaching Bu Rusi karena alur ceritanya berjalan, terus kompetensi pertanyaan-pertanyaan berbobotnya sudah terlihat, dan solusi yang sudah diungkapkan oleh si coach atas permasalahan yang dialami juga udah menemukan gitu ya ide-idenya. Terus terkait tadi nih yang Bu Rusi bilangkan di dalam coaching tersebut, terus kompetensi apa lagi sih Bu Rusi yang harus Bu Rusi kembangkan jika nanti Bu Rusi akan melakukan coaching lagi? Oke, baik. Yang perlu saya kembangkan menurut saya itu memberikan pertanyaan yang berbobot Bu, karena sepertinya lumayan sulit gitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang arahnya itu menuntun si coach itu menemukan solusinya sesuai harapan. Itu sulit banget, makanya mungkin kedepannya saya harus mengembangkan hal tersebut. Jadi menemukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, jadi biar bisa si coach ini menemukan ide atau inovasi-inovasinya dia ya dari permasalahannya dia. Oke, baik Bu Rusi, semoga kompetensi yang kita miliki ini dapat meningkat seiring dengan masalah dengan cara coaching disebutnya Bu Rusi. Baik, semoga sukses ya Bu Rusi ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Rusi. Saya pamit. Ya, sama-sama, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.